Ini mohon izin untuk membuka materinya, Kak. Ya, selamat siang kakak-kakak. Kita berjumpa kembali di GMAT yang ke-19 dengan materi BK2 Refleksi Bukti Karya. Nah, kita pertemuan yang ke-19 ini adalah pertemuan yang terakhir ya, Kak ya. Dan selamat kakak-kakak sudah dari 1 sampai terakhir ini kakak sudah mengikuti GMAT dari PKG PJOK khususnya di wilayah DIY Kabupaten Bantul. Nah, nanti diharapkan kakak tetap tetap membuka LMS ya kak ya, karena masih banyak ketugasan-ketugasan kakak yang belum selesai dan masih bisa untuk dihadapi ya kak. Bukan berarti nanti GMAT yang ke-19 ini adalah selesai sudah semua tuntas, tetapi tidak ya. Jadi masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan. Sepertinya di jadwal juga sudah ada kita sampai kapan selesai PKG ini, selesai LMS ini. Akan tetapi kalau GMAT-nya ini yang ke-19 kali, Kak. Kita lanjut ke materi ini ya Kak ya, BK2 Refleksi Bukti Karya. Alangkah baiknya sebelum kita ke materi ini, kita berdoa terlebih dahulu Kak. Agar kita diberi keselamatan tentunya, kesehatan juga, dan juga diberi kemakmuran ya Kak ya. Terima kasih. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan Kakak. Terima kasih Kak berdoanya. Kita kembali ke materi ini yaitu BK2 Refleksi Bukti Karya PKG PJOK 2024. Kesepakatan bersama. Nah ini Kak, kesepakatannya dari awal sampai sekarang ini pertemuan 1 sampai pertemuan ke-19 ini kesepakatannya pasti ada terus ya Kak ya. Menyalakan kamera diharapkan yang ini yang ke-19 ini on cam semua Kak. Walaupun kakak baru di perjalanan di on cam saja ya. Ataupun baru rapat ataupun baru eh, belanja itu di on cam mawon. Selanjutnya yaitu mematikan mikrofon. Mematikan mikrofon ini tentunya saat kita diskusi yaitu kita matikan terlebih dahulu. Nah, tapi nanti bila mana kita bertanya ataupun kita ada argumen, kita menyalakan mikrofonnya. Yang ketiga yaitu hadir seutuhnya. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir seutuhnya ya Kak ya dari 19 dari 1 pertemuan GMAT sampai 19 ini tentunya hadir seutuhnya walaupun kakak-kakak itu mendapat mendapat apa ya haknya kakak-kakak eh, hanya 17 tapi yang bila mana kakak-kakak sampai 19 aktif terus alhamdulillah terima kasih kami ucapkan dari PKG ataupun LMS kita mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak. Yang keempat yaitu menghargai waktu bersama. Ini Kak, kita terakhir yang 19 ini waktunya kita adalah 1 JP ya Kak ya. Kita bertemu nanti hanya 1 JP. Wah, lupa belum dibankan ini. Ya. Maksimalkan fitur chat. Nah, nanti juga kita memaksimalkan fitur chat ya Kak ya. Diharapkan kakak-kakak sudah mengakses fitur-fitur yang sudah diberikan oleh PKG ataupun sudah diberikan oleh LMS itu
bisa untuk pembelajaran, Kak. Kita saat-saat teori PK, ya teori olahraga ataupun teori PJOK itu kita menggunakan fitur-fitur chat yang sudah diberikan. Yang selanjutnya klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini bila mana nanti kakak-kakak sedang berbagi, kita langsung aja ke raise hand, Kak. Bila mana ingin bertanya ataupun, oh ini kok belum mengerti atau bagaimana, ini klik raise hand saja, Kak. Nanti bisa diputus dulu, lalu bertanya, lalu disambung lagi ya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Nah ini Kak, karena musim hujan itu banyak pohon-pohon yang tumbang tentunya di dekatnya Kak Rinto itu banyak pohon yang tumbang yang wow sekali ya Kak Rinto ya. Terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu tujuan. Nah ini tujuan dari materi kita kali ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu satu memahami pentingnya berbagi pengalaman, pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi ya. Nanti ini kakak-kakak diharapkan untuk berbagi pengalamannya saat-saat kemarin membuat video, saat-saat membuat modul ajar ataupun eh, RPP ya Kak ya. Dan nanti kakak-kakak yang lainnya bisa merefleksikan, Kak. Yang kedua yaitu memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya. Tentunya ini konsep-konsepnya ya sudah diberikan ya, Kak ya. Dari saat GIMAT pertama sampai GIMAT kemarin itu materi-materi yang konsepnya bagaimana disesuaikan seperti itu Kak. Diharapkan nanti kakak-kakak itu sudah apa ya Kak ya, sudah mahir sekali ya Kak ya. Karena ini tentunya berpusat kepada peserta didik Kak. Yang ketiga, menganalisis dukungan dan tantangan, tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Nah, kemarin kakak-kakak mengambil bukti karya video ataupun modul ajar dan RPP itu kita analisis apakah sudah benar, sudah pas, dan pantangannya apakah diperbolehkan ada hambatan kepala sekolah dimintai tanda tangan ataupun stempel itu harus menunggu beberapa hari dan solusinya bagaimana Kak bila mana ada peserta didik yang wow sekali dalam artian sulit dikendalikan ataupun seperti di instansi Kak Suwardina ataupun Kak Mariati dan di TK ya Kak Pasar Kak SD itu apa ada anak yang mohon maaf itu ABK itu solusinya bagaimana itu tetap kita ajak Kak. Jangan sampai ditinggal ya. Nomor selanjutnya yaitu agenda Kak, agenda kita ke depan 1 JP itu yang 5 menit pertama yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Pembukaan ya, sampun ya, pengingat kesepakatan ya sudah, pemaparan tujuan tadi ya sampun, penjelasan agenda ya ini Kak kita jelaskan ya. Yang 25 ke depan yaitu aktivitas berbagi cerita, pembuatan bukti karya, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Nanti kakak-kakak apa namanya di dalam breakout room itu nanti kakak-kakak bisa berbagi nggak nih berbagi pengalamannya tentunya di SD bagaimana, terus di STK kesulitannya bagaimana dan apakah ada solusi misal dari Kak Widi nanti bisa berbagi sama Kak Suhartina ataupun Kak Mariati. Nah, itu nanti apakah ada kendala dan solusinya bagaimana nanti bisa di apa namanya ini Kak di apa namanya? Apa nggih?
kita bisa berbagi, ya, bercerita, biar nanti ada solusinya. Yang selanjutnya menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Nah ini kakak-kakak diharapkan eh, video yang kakak-kakak buat ataupun modul ajar yang kakak-kakak buat itu dianalisis Kak. Seperti yang kemarin-kemarin kakak-kakak sudah membuat RTL itu ya Kak ya. Nah itu bisa dianalisis, nanti bisa berbagi nih Kak. Yang 5 menit ke depan lagi yaitu sharing dan diskusi ya ini sama Kak. Sharing nanti kita cari solusinya. Kalau seperti ini harus bagaimana? Itu kan nanti kita bisa berdiskusi dan kita sharingkan Kak. 5 menit terakhir yaitu penutup, refleksi dan foto bersama tentunya ini refleksi kita kita manfaatkan ya Kak ya dan foto bersama ini tentu harus harus kita foto bersama. Foto biasa dulu dan tentunya juga foto selfie-selfie Kak. Bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang kakak-kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Nah, ini Kak. Ini dari Kak Suhartinah dulu Kak ini. Kemarin agak-agak seperti itu ya Kak ya. Nanti bisa bisa berbagi di breakout room Kak, Kak Suhartinah dan kakak-kakak yang lain. Nanti bisa ditayangkan agar kakak-kakak yang lain itu tahu dan kelebihan, kekurangan itu juga ada, Kak. Dan diharapkan kakak-kakak yang lain juga seperti itu ya, Kak, ya. Nanti bisa ditayangkan sebentar saja atau 5 menit atau 10 menit. Nanti biar kakak-kakak mendapatkan refleksinya. Coba Kak Suhartinah, apakah ada hambatan dari pembuatan bukti karya Kak Suhartinah kemarin, Kak? Untuk pengenalan apa namanya SEM ya, Kak, nggih. Pengenalan apa ini? Monggo Kak Suhartinah. Ya, terima kasih waktu yang disampaikan pada saya, diberi kepada saya. Untuk pengenalan SEM yang saya sampaikan kemarin, sebenarnya itu apa ya, agak lama saya mengkondisikan biar semuanya bisa ikut gitu. Karena kesulitannya itu banyak Bapak Ibu guru itu ada kegiatan yang tidak tuh, terus kalau anak-anaknya sih siap kapan saja, tetapi saya itu pas pembelajaran PJUK saya. Jadi terus ketika itu Bapak Ibu guru yang tidak ada pelajaran yang kosong dan juga tenaga yang ada di situ kan bersama kepala sekolah. Terus selanjutnya untuk kemarin itu memang saya juga tidak memakai apa ya, tidak memakai namanya sound itu, tidak, hanya pakai mic yang langsung ke jadi itu saya dengarkan kan juga suaranya memang masih kurang kurang keras, namun ya bagaimana lagi, terus seperti itu. Terus untuk pengadaan, bukan pengadaan ya, cara menyampaikan pada anak peralatannya itu saya juga minta tolong pada teman sejawat yang bisa bagaimana cara memasangnya, karena memang terang saya memang belum pernah itu mengajarkan memakai layar itu, memang karena kebanyakan kan di luar. Jadi untuk teori itu cuma sedikit, tidak sampai menyampaikan semuanya seperti itu. Terus kemarin untuk materinya itu memang pengenalan belajar saya yang dilakukan di JUK, karena memang tidak ada ya SEM di sekolah
untuk materi itu sendiri, jadi dalam pengembangan itu net bermain kembangkan untuk melatih anak-anak biar bisa menjadi petugas di dalam ketika besok terjun di dalam masyarakat bisa digunakan menjadi petugas bila ditunjuk oleh masyarakat. Jadi tidak masa anak sekolah kok tidak bisa kan gitu. Biasanya kalau anak sekolah kan sudah dipastikan pasti bisa kan gitu. Kalau sampai tidak bisa kan kasihan juga. Jadi saya punya ide loh, saya sampaikan pada anak-anak, saya ajarkan di situ. Terus kemarin juga sempat langsung prakteknya, namun kan dengan sampaian itu prakteknya langsung setelah saya sampaikan dalam di kelas lewat kombel itu bersama Bapak Ibu guru. Selanjutnya itu anak-anak saya minta diskusi untuk menjadi petugas-petugasnya. Setelah itu karena itu terus terang kan tidak hujan karena paginya hujan, kebetulan paginya hujan, terus siangnya terang, anak-anak Bu langsung dipraktekkan saja, nggak apa-apa Bu, gitu. Terus itu langsung disampaikan. Terus di sana juga memang kalau yang video itu juga sebenarnya ada, tapi yang saya unggah di situ hanya yang pembelajarannya saja. Itu ada foto-fotonya juga, tapi saya bingung menyampaikannya, ya sudah itu aja kan, seperti itu Kakak. Gitu. Ya, terima kasih Kak Zartina. Berarti itu saat-saat apa namanya itu di dalam kombel ya Kak ya? Iya. Oke, oke, Iya oke. Kak. Memang di apa ya Kak ya, di pertandingan voli Tarkam itu memang sudah banyak sekali untuk panitia itu mengajak anak-anak tingkat SD Kak gitu. Itu memang jadi petugas Kak, walaupun petugasnya itu baru-baru mengambilkan bola dan baru ya sebagainya lah. Itu memang sudah diajak, kita memang harus dikenalkan dulu tugasnya apa-apa saja. Nantinya itu dia tetap 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 berguna. Bergunanya apa, bisa jadi landsman, bisa jadi wasit ataupun yang lainnya. Terima kasih Kak Suhartina Iya dari Kak. SD Gurukan. Ya. Untuk TK bagaimana Kak Isti, untuk TK untuk ini Kak, bukti karyanya Kak? Oh ya, untuk TK yang saya di sekolah saya di Kak Nugroho, Siap. untuk keberpihakannya pada peserta didik, saya kira sudah cukup untuk berpihak pada anak-anak, karena di mana anak itu di situ dia berbagi peran. Kan saya buat kegiatan saya itu dalam bentuk sosiodrama gitu ya, diawali dengan kegiatan sosiodrama. Jadi ada anak yang berperan sebagai tukang penjual tiketnya, lalu ada yang jadi pramuniaganya, kemudian ada yang memimpin doanya. Mereka saling berbagi tugas. Saya yang jadi pramuniaganya, saya kumpulkan dulu ya waktu itu ya. Saya ajak untuk baris, kemudian kita bagi-bagi siapa yang berperan di situ. Nah, anak-anak saling menentukan peran-peran mereka masing-masing. Jadi tidak langsung kita nonton film gitu enggak ya Kak ya, tapi kita ajak anak-anak itu untuk berbagi peran dulu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mereka juga kita ajak untuk literasi numerasi, karena di tiketnya itu dituliskan ada angka 3 sesuai dengan tempat duduknya gitu ya. Ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5. Dia mengenalkan angka, kemudian mereka mencari, oh tempat dudukku di sini di angka 10, berarti saya duduknya di tempat di angka 10. Kalaupun dia belum paham dengan angka, kebetulan kan ada beberapa anak yang memang mereka punya keterlambatan ini ya Kak ya, keterlambatan perkembangan, mereka belum mengenal literasi numerasi dengan baik, sehingga Ipun Kak, kok angkat tangan? Ya, sedikit ya Kak, oke, saya potong. Ini kok saya masih tuing-tuing ya Kak. Kalau untuk anak TK itu literasi numerasinya bagaimana Kak untuk Oh pendampingannya iya, Kak? Apakah oh guru iya. mendamping atau memegang anak itu 10 atau 20 atau kita mengajarkan sejawat juga Kak? Monggo Kak Isti. Eh, Kalau untuk literasi numerasi itu biasanya ini ya Kak ya, tergantung dengan eh,
mudah dan sulitnya materi yang akan kita sampaikan gitu ya Kak ya. Jadi kalau materinya itu kira-kira sudah mudah dipahami untuk anak-anak gitu ya. Kita misalnya mengenalkan 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita butuh teman, beberapa teman yang nanti misalnya ada permainan gitu ya. Kayak tadi permainannya ada permainannya anak mencari nomor sesuai dengan kursinya tadi ya Kak ya. Nah, di situ nanti ketika ada anak yang kesulitan itu ada guru yang mendampingi atau ada teman yang lain yang dia sudah paham dengan angka tersebut, lalu dia mencarikan sesuai dengan nomornya tadi Kak. Jadi dari angka 10 tadi ada anak yang belum tahu, dia bertanya dengan gurunya atau dengan teman lainnya, lalu ditunjukkan, oh dudukku di angka itu loh, 1 dan 0 ada di situ. Itu termasuk dari bagian literasi numerasi yang kami ajarkan. Adapun dengan bermain-main Kak, misalnya ada angka 1, mereka mengumpulkan benda yang sesuai dengan angka 10 gitu ya, maaf bukan angka 1, angka 10. Mereka mengumpulkan benda-benda yang sama jumlahnya 10 dikelompokkan. Lalu angka 12, mereka mencari benda-benda yang ada di dalam kelas, mereka mengelompokkan sesuai dengan benda yang sama. Begitu Pak, Kak, literasi numerasi yang kami ajarkan. Tapi kalau literasi numerasi dalam permainan yang sosiodrama yang kami lakukan bentuknya seperti itu ya. Bentuknya adalah anak-anak mencari tempat duduknya, lalu mereka duduk sesuai dengan tempat duduknya itu, lalu mereka juga menceritakan gitu ya Kak ya. Tadi siapa yang baik, tokoh yang baik, tadi apa yang kita lakukan gitu ya. Itu literasi ini ya, bahasa lebih ke bahasanya. Lebih ke berceritanya begitu ya, literasi membacanya. Membacanya tapi diungkapkan dalam bentuk bercerita begitu ya Kak ya. Siapa yang baik di situ, lalu siapa yang perlu kita tiru, lalu apa yang kita lakukan dari film tadi, oh kita harus olahraga biar tubuh kita kuat. Oh kita harus hati-hati supaya badan kita tidak terkilir. Begitu Kak. Kemudian yang bagian penutup itu ada anak yang kita minta untuk, bukan kita minta ya, mereka menunjuk dirinya untuk memimpin doa ketika selesai menonton film. Yuk teman-teman kita berdoa setelah selesai nonton film, kita baca hamdalah bersama. Seperti itu Kak ya, aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Saya usahakan sudah sesuai dengan keberpihakan pada anak. Filmnya pun mereka memilih Kak sebelumnya. Mereka memilih film mana yang mau kita putar bareng-bareng. Soalnya ada gambar posternya itu kan kelihatan, oh lucunya ini, lucunya ini, lucunya ini, lucunya. Mereka memilih mana film yang akan diputar. Begitu Kak. Nugroho. Siap, terima kasih Kak Isti berbagi dari TK. Ini memang bagus sekali. Kita harus ekstra apa ya Kak ya, pendampingan dan materinya itu kita tekankan ya Kak ya. Terima kasih dan terima kasih Kak Suartina, Kak Sudah saya upload ya Kak baru saja Isti. tapi maaf. Oh siap ya, kita beri amplos Kak untuk Kak Suartina, Kak Isti. Untuk modul ajar atau bukti praktik baik Kak ini Kak. Dari Kak siapa ini? Kak Ridwan, monggo Kak Ridwan. Ini bahan ajar ya Kak ya kalau Kak Ridwan. Monggo Kak Ridwan. Sebentar Pak, tak cari tempat dulu. Siap, kami tunggu Kak. Ada yang pertama, ada yang kedua Kak Ridwan kemarin. Monggo Kak. Yang pertama, yang kedua pripun Pak? Ya, yang pertama kan itu apa ya namanya murni untuk Kak bahan ajar, tapi kan untuk kita kita diperbaiki Oh, iya, jadi praktik baik. Nah, itu ada bahasanya itu ya. Coba yang pertama dulu Kak. Baik, yang pertama kemarin yang saya lakukan di praktik baik itu adalah sebenarnya dengan dilandasinya apa namanya Pak, anak-anak itu kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, makanya saya kemarin beranikan buat ambil praktik baik materi tentang itu. Ya walaupun materi itu sebenarnya sudah ada di kurikulum kita olahraga, tapi prakteknya di luaran saya itu banyak anak-anak remaja yang kurang paham seperti itu Pak. Saya ingin membekali anak-anak supaya besok ketika keluar dari SD itu tahu loh, oh ternyata
kebersihan reproduksi itu begini pentingnya daripada yang dikiranya mungkin tidak seperti itu. Nah, kemarin yang saya lakukan itu adalah praktik targetnya kelas 6 audiensnya. Dikarenakan waktunya barengan dengan ujian, jadi saya kemarin nyempil waktu ujian, minta waktu ujian buat praktek. Kita berdiskusi, itu saya sebagai sumbernya yang berbicara dan anak-anak sebagai audiensnya. Saya jelaskan dan ada beberapa anak yang bertanya. Mungkin ini kalau dibilang berfokus pada anak, belum semuanya berfokus pada anak karena saya yang pematerinya. Fokus anaknya adalah ketika kita berdiskusi, Pak. Jadi kemarin saya buka pertanyaan misalnya, adakah pengalaman yang menyenangkan atau mungkin pengalaman yang kurang menyenangkan tentang kesehatan reproduksi. Entah itu tentang banyak anak-anak yang bicara tentang adanya film dewasa lah, tentang apalah. Kan pengertian-pengertian seperti itu kan kalau kita tidak luruskan kan akan berbahaya. Soalnya instingnya manusia kan pasti ingin mencari tahu yang besar, toh rasa ingin tahu yang besar. Nah itu loh, kalau kita nggak kasih tahu ini loh, nanti kalau kamu buat seperti ini akibatnya kan seperti ini lah, itu akan merusak masa depan. Nah seperti itu Pak. Kemarin yang pertama itu, yang kedua revisinya ada revisi itu saya tidak lupa tidak memberikan solusi. Jadi dengan adanya permasalahan seperti ini dengan lingkungan mungkin yang notabene sekarang itu anak dipegangi HP biar tidak rewel dari orang tuanya, kan kalau tidak diperhatikan dengan baik mungkin akan menyeleweng seperti itu, apalagi tentang iklan-iklan yang sekarang belum ada iklan judi juga. Nah itu saya lupa memberi solusi, terus kemarin tadi malam saya berikan solusi yang bisa diberikan mungkin dengan adanya kerjasama dengan pihak-pihak puskesmas, memberi sosialisasi dengan dengan polisi, bisa dari dukungan dari sekolahan itu juga, nanti bukan hanya di sekolah, nanti mungkin dari pihak kelurahan kecamatan memberi edukasi kepada orang tua di rumah. Karena mungkin kalau bicara tentang kesehatan reproduksi itu kan nanti bisa berkembang biak gitu. Takutnya kalau itu disalahgunakan atau menyeleweng kan nanti akan membunuh masa depan anak, seperti itu Pak. Yang bisa saya sampaikan. Jadi kemarin waktu terjadi diskusi gergeran Pak sebenarnya. Saya lupanya tidak memvideo karena waktu ujian toh dan tidak ada rekan buat video. Jadi saya ambilnya cuma foto-foto beberapa. Seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Ridwan. Apakah ada ini Kak sedikit Kak? Apakah ada hambatan dari pihak sekolah ataupun peserta didiknya? Oh, okay. Kalau untuk hambatan, alhamdulillah dari Bu Kepala dan juga khususnya Bu Guru kelas 6 itu memberikan izin buat itu pengambilan praktik baik. Hambatan kemarin cuma LCD-nya Pak. Jadi LCD-nya itu bisa tapi sempat tiba-tiba ngeblank biru itu loh Pak. Ternyata konektornya kesenggol cuma itu, dan juga ada 2 anak yang tidak berangkat, jadi masih ada belum 100% lah untuk kelas 6-nya ini mengetahui tentang materi ini. Tapi harapannya dari saya kan jangka pendeknya nanti anak-anak yang sudah ada di kelas ini tadi itu bisa menyampaikan ke temannya itu tadi ataupun ke adik-adik kelasnya gitu loh Pak. Kan sekarang kan anak kelas 6 tuh bisa bermain dengan kelas 2 di rumah, dengan kelas 3. Nah itu kan nanti saya yakin bahasannya itu kalau mungkin dari salah satu ini sudah menyeleweng pasti akan nyandari kancane gitu loh Pak. Nah dengan saya membekali itu, harapannya itu adalah nanti ketika ada mungkin kelas 4, oh ini loh ada video baru, katakanlah seperti itu. Nah nanti yang kelas 6 itu, oh lah itu katanya Pak Dan seperti itu nggak boleh loh, nanti efeknya gini-gini ya. Jadi dari itu kan nanti timbul dari gerombolan kecil-kecil kan lama-lama jadi besar gitu Pak. Seperti itu. Siap. Terima kasih Kak Ridwan. Ini ada pertanyaan dari Kak Isti. Monggo Kak Isti. Ya, monggo Pak Isti. Oh iya, menarik banget ya tentang ini ya, kesehatan reproduksi ya. Terus kemudian nih saya media yang digunakan itu bentuknya seperti apa ya Kak Ridwan? Terus kemudian juga materi yang Jiran sampaikan itu biar benar-benar pas dengan sesuai usia anak di usia SD tersebut akan seperti apa bentuknya begitu Kak. Soalnya di anak TK pun sebetulnya harusnya sudah kita ini ya, sudah kita ajarkan untuk kesehatan reproduksi ini, dari diawali dari bagaimana cawik yang benar atau bagaimana cara
mencuci ketika habis buang air gitu ya. Nah, pengen tahu gitu ya cara menyampaikan materinya itu untuk anak SD untuk kesehatan reproduksi ini seperti apa bentuknya gitu ya. Oh ya, ya. Terima kasih Pak Esti yang langsung saya jawab. Jadi untuk media yang saya gunakan itu kemarin saya menggunakan LCD, laptop dan juga paparan PPT, video juga ada. Seperti itu Pak Esti. Terus untuk penyampaiannya sama dengan TK, mungkin bahasanya lebih sedikit agak tegas. Di mana contohnya ketika ada ambilnya setelah olahraga itu harus wajib mengganti baju olahraga. Nah itu kan nanti kan berkaitan dengan kesehatan reproduksi anak. Apalagi kemarin ada anak bertanya seperti ini, loh Pak, saya itu kalau ganti sempak, kalau basah, kalau nggak basah, nggak ganti. Nah kalau seperti itu gimana Pak? Nah itu kan gimana ya? Kan itu kita harus mengedukasi banyak. Kalau enggak ganti celana dalam itu yang baik ya paling enggak 1 hari itu 2 kali ganti. Kalau kamu tidak ganti nanti akan banyak bakteri kemana. Itu nanti saya sampaikan sama videonya Pak. Ini loh nanti videonya terus gini, nanti ada penyakit yang mulai gatel gini. Ya, terus sambil googling lah Pak kalau saya sebagai olahraga. Jadi coba dicek sekarang siapa yang gatel enggak? Nah, seperti itu Pak. Jadi penyampaiannya itu mungkin sebenarnya dasarnya sama karena ini kan saya tarik kelas 6 kan kebanyakan sudah pubertas Pak. Mungkin sekitar dari 30 anak itu yang belum puber sekitar 10 anakan. Jadi mayoritas kan udah tahu oh ini ya ini namanya menstruasi, ini namanya mimpi basah. Oh ini boleh dipegang, ini enggak boleh dipegang itu ini loh. Jadi saya menyampaikan itu biar anak-anak lebih paham saja. Pada dasarnya paham, cuma penyelewengannya Pak Isdi yang terkadang itu lebih sering saya dengar dari anak-anak itu ada yang laporan seperti itu. Ini loh Pak, kemarin dikirimi stiker yang bentuknya seperti ini lah. Seperti itu Pak Esti. Kalau untuk kebersihannya itu tadi penyampaiannya sama dengan pengganti celana dalam dengan menyicawi habis itu seperti itu Pak Esti sama. Terima kasih Pak Esti. Begitu Kak Esti. Keren. Lanjutkan Kak Siap. Ridwan. Ya betul. Terima kasih Kak Ridwan. Satu lagi ya kita beri aplaus dulu untuk Kak Ridwan. Bagus sekali ini, menarik. Memang harus ada di TK juga ada ya Kak ya. Kita satu lagi ke Kak siapa ya ini? Kak Aji. Oke, monggo Kak Aji. Untuk modul ajarnya Kak Aji. Apakah ada hambatan atau solusi? Atau sudah berpusat kepada peserta didik? Monggo Kak Aji. Kak Aji. Belum ada? Oke. Kita beralih ke Kak Widi. Monggo Kak Widi. Ini yang selalu on sekali ini. Monggo Kak Widi. Pengen dengar Kak Ganjar. Kak Ganjar ada ini. Sebentar ya. Kak Ganjar. Belum ada ya Kak? Kak Ganjar belum ada. Sebenarnya bagus sekali ini untuk SMP ini. Tidak ada. Kak Irma, coba Kak Irma. Berbagi pengalamannya Kak Irma. Monggo Kak Irma. Kak Irma. Kak Widi, maaf Kak, baru habis sholat. Oh siap, nggih Kak. Bisa berbagi Kak Widi, kalau bisa dipersilahkan. Kalau belum kita lanjut ke materinya Kak. Kita lanjut dulu ya Kak ya. Aktivitas, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi bukti karya yang telah dilakukan. Nah ini tadi kakak-kakak
sebagian sudah bercerita ya Kak ya, dan sudah refleksi apakah bisa untuk di TK, ternyata juga bisa ya Kak ya. Apakah juga bisa di SMK? Ini nanti Kak Mariati belum ya ini Kak ya. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah aktivitas. Yang pertama, fasilitator membagi peserta menjadi 5 bor. Tiap peserta menceritakan dan merefleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Ketiga, lakukan secara bergantian dengan durasi kurang lebih 4 sampai 5 menit tiap peserta gitu kan ya. Ya, Bang. Yang terakhir keempat, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Nah, ini Kak, kakak diminta untuk ke BOR nanti berbagi pengalamannya ya Kak ya, bisa di apa? Bisa di-share-kan videonya ataupun bisa di-share-kan modul ajarnya. Nanti kakak-kakak ada juga yang merefleksi Kak, apakah sudah bagus ataupun kurang ini, kurang itu. Nah, gitu ya Kak ya. Mohon izin untuk membagi kakak-kakak di dalam BOR ya. Monggo Kak bisa masuk ke room yang sudah diundang ya Kak ya. Monggo kakak-kakak bisa diawali untuk berbagi, kita di-share-kan atau kita apa namanya, presentasikan ya Kak ya, untuk videonya ataupun untuk apa namanya, modul ajarnya ya Kak. Monggo bisa diawali Kak Widi untuk bisa dipresentasikan modul ajarnya Kak Widi. Nanti biar kakak-kakak yang lain merefleksi Kak. Monggo Kak Widi. Oke, Kak, terima kasih. Ini langsung saja saya screen-nya. Iya, oke Kak, monggo Kak. Sebentar ya.
Sudah kelihatan dereng ya Kak? Saya foto satu. Nah, apakah sudah terlihat kakak-kakak semuanya? Aduh, Pak Nugroho sampun terlihat nggih? Baik Kak, saya akan mempresentasikan terkait dengan modul ajar saya terkait dengan aktivitas senam lantai. Untuk fase B kelas 4 di tahun pelajaran 2024-2025. Untuk fotonya dihabiskan saja ya Kak. Untuk yang pertama modul ajar PJOK fase 4. Mohon maaf ini fase B kelas 4. Untuk aktivitas senam lantai. Di dalam modul ajar sudah tertera pada kompetensi awal, kemudian ada tujuan pembelajaran. Salah satunya untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan variasi berbagai pola gerak dominan, yaitu seperti bertumpu, bergantung, keseimbangan, dan berpindah. Halo, halo. Nggih, Kak. Bagaimana, Halo. Kak Ridwan? Bisa dilanjut, nggih? Selanjutnya untuk materinya tentang saya yang ajarkan tentang sikap pesawat terbang dan guling depan, yaitu menunjukkan dan menerapkan. Kemudian untuk asesmennya, asesmen pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian sudah ada untuk sub elemen profil pelajar Pancasila-nya. Kemudian kita lanjut pada kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan nanti waktunya 10 menit. Kemudian kita lanjut pada di kegiatan pendahuluan seperti biasa Kak pembelajarannya. Kita dengan berdoa dulu, kita untuk kita isi dengan persepsi, kemudian presensi, kemudian nanti kita kepada peserta didik kita sampaikan tujuan pembelajaran, kemudian refleksi awal dan asesmen awalnya, kemudian kita lanjut pada inti kegiatan. Di inti kegiatan waktunya 45 menit. Di situ nanti kita akan tayangkan atau ditayangkan sebuah video dulu, video pembelajaran yang tentang anak-anak mengamati terlebih dahulu, kemudian nanti guru mengarahkan peserta untuk berdiskusi terlebih dahulu tentang gerak dominan, bertumpu, tolakan, dan berputar pada guling depan, dan selanjutnya setelah itu anak-anak mencari informasi sendiri dari sumber referensi dan mengeksplorasi pengetahuannya. Di sini saya memakai problem solving, yaitu tentang peserta didik atau mengarahkan peserta didik untuk mencari atau berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian kita mempraktekkan tadi terkait dengan sikap pesawat terbang dan guling depan. Di sini untuk guling depan atau pesawat terbang, nanti anak-anak mempraktekkan dan menunjukkan dari hasil pemahaman pola gerak dominan. Kemudian selain itu nanti anak-anak juga diajarkan terkait pesawat terbang, kemudian guling depan, guling belakang, sikap meroda, dan gerakan loncat berputar. Selanjutnya kakak semuanya, guru di sini menilai atau penilaian melalui observasi selama peserta didik melakukan pola gerak dominan tersebut. Kemudian terkait dengan kegiatan penutup di penutup itu peserta didik melakukan pendinginan yang dipimpin oleh guru, kemudian merefleksi dari pengalaman belajar atau selama pembelajaran berlangsung. Kemudian guru juga menyampaikan apresiasi kepada peserta didik untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk asesmennya nanti ada asesmen awal pengetahuan seperti pada layar. Lanjut untuk kemudian untuk asesmen awalnya peserta didik seperti pada gambar ya kakak-kakak semuanya. Untuk asesmen awal, kemudian di sini sudah ada asesmen formatif seperti ini rubriknya. Untuk
Rubrik asesmen formatif, pengetahuan dan formatif keterampilan. Lanjut pada lembar observasi unjuk kerja asesmen formatif yang aspek nilainya seperti pada gambar untuk rubrik asesmen formatif sikap. Kemudian lanjut pada refleksi. Nah, di refleksi sini refleksi peserta didik, kemudian ada refleksi guru. Untuk lembar kerja peserta didik terdapat pada materi. Seperti ini kakak-kakak semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait modul ajar yang sudah saya unggah di LMS. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nugroho. Monggo Kak Esti, itu ada yang bertanya Kak Widi dari Kak Esti. Nggih, monggo Kak. Oh, maaf kepencet. Oh iya, tapi nggak apa-apa Kak. Saya bertanya ya. Baik Kak Widi, untuk tingkat kesulitan itu nanti bagaimana ya trik agar supaya panjenengan bisa apa ya namanya merancang pembelajaran itu dari mudah ke sulit lalu kemudian dari apa namanya mudah dipahami oleh anak hingga ke tingkat yang hot gitu ya, memunculkan hot dalam pembelajaran yang sudah dengan rancang. Mungkin itu saja Kak, bagaimana merancang pembelajaran agar pembelajaran yang dengan laksanakan itu bisa memunculkan higher order behavior gitu Kak. Baik Kak Isti, terkait dengan pembelajaran tadi, modul ajar yang telah saya sampaikan untuk mengajarkan peserta didik dari pembelajaran yang mudah ke yang tingkat sulit nanti terkait dengan yang pertama sikap gerakan yang saya sampaikan, misalkan dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Contohnya dengan tadi kan ada beberapa gerakan, salah satunya ada gerakan meloncat dan berputar. Nah, itu yang pertama yang disampaikan. Yang kedua tentang gerakan sikap pesawat terbang. Nah, nanti baru lanjut pada guling depan, guling belakang, yang terakhir yaitu sikap meroda. Seperti itu Kak Isti. Ada mic-nya belum on Kak Isti. Lalu untuk higher order thinking skill-nya apakah bisa kita rancang dari pembelajaran PJOK tadi bisa memunculkan apa ya cara anak untuk berpikir kritis gitu ya. Itu apakah bisa kita include di dalam pembelajaran tersebut? Untuk anak yang bisa berpikir kritis bisa Kak. Di situ tadi kan sebelum pembelajaran ada persepsi atau diskusi terlebih dahulu tentang pola gerak dominan pada senam lantai toh Kak. Kita diskusi terlebih dahulu. Nah, nanti di situ ada permunculan masalah, misalkan contoh gerakan mana yang dianggap sulit seperti itu. Nanti anak-anak bisa memilih mana gerakan yang sulit, mana gerakan yang mudah. Seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Kak Isti. Medek po. Iki tunggu kurang. Masake sing gede dibawa deh. Iki jadi Henry tak jaluk. Kak Nuk, mic-nya belum on itu Kak. Iya Kak, ya. Terima kasih Kak Widi, Kak Isti ya. Mic-nya belum on, padahal sudah saya arahkan tapi belum kepencet ya. Ya, terima kasih. Kita ke selanjutnya Kak, ke materinya ini. Apa ya selanjutnya ini? Menganalisis dukungan dan tawaran. Apakah ada yang dipertanyakan dari Kak Widi tadi Kak? Monggo Kak, kita berikan solusinya atau kita ada yang bertanya kedepannya bagaimana? Monggo Kakak-kakak. Belum ada. Kalau belum ada, ini Kak, kita jangan sampai kita ketinggalan sama ini ya Kak ya. Penilaian otentiknya Kak. Karena apa? Karena nanti kan kita bisa melihat, oh anak seberapa apa namanya
seberapa mampu untuk mempraktikkan materi A, materi B kan gitu ya Kak ya. Dan juga karena untuk ini Kak, besok untuk akreditasi kan juga dipertanyakan juga. Begitu Kakak-kakak untuk refleksinya ya. Mari berbagi tadi Kak Widi juga sudah berbagi. Ini Kak, coba Kak Aji hilang ini. Kak Irma ada Kak Irma? Kak Irma tidak ada. Kita lanjut ke materinya Kak. Terima kasih ternyata Kak. Nah, tapi kan sebelum terima kasih kita ke ini Kak. Berbaginya itu ke ini Kak. Kakak-kakak diminta untuk eh, mengisi ini ya Kak ya. Mana tadi? Mengisi linknya ini Kak. Nanti kami apa namanya? Kami sharekan di kolom chat Kak. Nah, ini saya buka dulu. Monggo Kak bisa diisi di linknya ya Kak ya yang sudah kami bagikan ke kolom chat Kak. Mari berbagi. Itu diisi semuanya Kak, kok banyak sekali tapi.
Monggo Kak Ridwan. Pak ngapunten, saya kan niki pakai HP itu nggak bisa ngedit ya. Oh ya, siap, G. Nanti ditunggu aja Kak. Ya, Atau saya sharekan di kolom chat. ya betul Kak. Di kolom chat mawon. Oke. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih Kak Ridwan. Dari KSD sudah berbagi dari instansi SD, instansi TK Aba Wonotinggal. Kak Rinto juga sudah dari instansi SD Negeri Sendangsari. Dari Kak Suhartina juga sudah dari instansi SD Negeri 1 Wudegan. Kak Mariati juga sudah berbagi dari instansi SMK Negeri 1 Pajangan. Kak Widi juga sudah ya Kak Widi nih. Oke, dari instansi SD Negeri Sendangsari. Dan Kak Ridwan masih OTW nggih. Ya terima kasih kakak-kakak sudah berbagi nggih Kak nggih. Kita melanjutkan ke materinya Kak. Kakak-kakak sudah berbagi, tentunya kita melanjutkan materi, yaitu yang terakhir adalah terima kasih Kak. Jadi kita sudah selesai Kak 1 JP, kita sudah terima kasih, sudah di ujung dari materi ini, tentunya kita sudah selesai Kak. Dan mohon maaf kakak-kakak bila mana dari saya banyak kurang, banyak lebihnya tentunya banyak kurangnya ya Kak ya, dalam penyampaian ataupun tutur kata dan fitur-fitur chat yang ada ataupun di fitur WA juga banyak salah. Saya mohon maaf Kak dan tentunya ini adalah yang terakhir untuk GMAT-nya. Tentunya kakak-kakak masih ada ketugasan dari LMS yaitu BK3 ya Kak ya dan apa namanya kuesioner-kuesioner yang perlu kakak-kakak diisi Kak. Nanti juga kuesioner sudah sama ini Kak, sama diskusi Kak. Nah, diskusinya di BK3, kuesionernya nanti buka itu tanggal 12 dan nanti ada informasi-informasi apa tentunya kami sharekan ke grup ataupun bisa dari BVGB itu bisa langsung japri kakak-kakak sendiri. Terima kasih kakak-kakak, tentunya kita foto bersama, tapi alangkah baiknya sebelum kita berfoto-foto bersama, kita ini Kak, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, berdoa dipersilahkan Kak. Terima kasih Kakak sudah berdoa bersama, kita foto dulu Kak, foto bebas dulu, monggo Kakak bisa open kamera Kak. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak, kita selfie. Kita selfie lagi Kak. Siap. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Mohon izin untuk menutup record.